Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Smart Podcast SMA Muhammadiyah Remaja Podcast. Nah, saya Nur Arbanisa selaku moderator untuk materi hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita. Sebelumnya izinkan saya membaca biodata beliau. Nama Eti Silviani SPD, tempat tanggal lahir Sampit 30 Agustus 1969, alamat Jalan Cut Mutia nomor 1 RT 16 RW 5, pekerjaan guru di SMK Muhammadiyah Sampit, organisasi yang pertama yaitu Sekretaris NA, yang kedua Sekretaris Aisyah, yang ketiga Wakil Ketua KNPI, yang keempat anggota GOW, yang kelima anggota PKK, dan yang terakhir yaitu konselor HIV AIDS. Pekerjaan beliau yang pertama yaitu guru SMK Muhammadiyah pada tahun 2005 hingga 2018. Yang kedua, komisioner KPU Kotim dari 2018 hingga 2023. Yang terakhir yaitu guru SMK Muhammadiyah dari bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang. Nah, jadi izinkan saya bertanya Bu tentang mengenai pentingnya menjadi pemilih bagi generasi muda. Nah, menurut Ibu bagaimana sikap yang baik dan cerdas untuk menjadi pemilih yang baik? Terima kasih kepada pertanyaannya tadi. Bagaimana sih sikap generasi muda dalam memilih seperti itu ya? Bagaimana kita menentukan pemilihan seperti itu? Perlu kita ketahui pemilihan itu ataupun pemilihan umum itu adalah proses demokrasi. Yang mana proses demokrasi itu tadi kalau di dalam undang-undang kan adalah dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Nah, jadi di dalam pemilihan itu untuk generasi muda itu sangat perlu sekali untuk memilih, sangat diwajibkanlah mereka memilih karena memilih ini adalah bagaimana nanti ke depannya kemajuan suatu negara, kemajuan suatu daerah, baik itu dari caleg-calegnya yang mana yang dipilih. Caleg itu adalah calon anggota legislatif, misalnya di situ. Karena dalam pemilihan itu ada 5 pemilihan. Kita baru saja ya mengadakan pemilu kemarin pada bulan Februari, pada tanggal 14 Februari kemarin 2024, yang mana kita memilih itu ada 5 pilihan. Yang pertama presiden, kemudian lagi DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, kemudian lagi ada untuk caleg DPR itu ada DPR RI, ada DPR kabupaten dan DPR provinsi. Jadi kemarin kita sudah memilih ada 5 pemilihan. Nah, jadi dalam 5 pemilihan itu yang 3 adalah DPD, DPR RI dan presiden itu tepatnya kan ibaratnya di pusat ya. Yang 2 ini terutama 2 di pusat, yang lain itu adalah DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Mungkin Ibu juga akan menjelaskan di sini. Di DPRD kabupaten khususnya Kotim ini ada 40 calon legislatif yang duduk di dewan, karena di Kotim itu terdapat 40 kursi. Ada 40 kursi, yang mana masing-masing kursi ini masing-masing daerah pemilihan. Karena kita di Kabupaten Kota Barat Timur itu ada 17 kecamatan, yang mana 17 kecamatan itu dibagi lagi dengan daerah pemilihan Kotim. Ada Kotim 1, Kotim 2, Kotim 3, Kotim 4, dan Kotim 5. Kotim 1 khususnya adalah kita di Ketapang. Di Ketapang, Mentau Baru Ketapang ini adalah Kotim 1, yang mana di Kotim 1 itu ada 10 kursi atau 10 anggota dewan yang terpilih. Ini sudah ada anggota dewan yang terpilih, sudah ditetapkan 40 orang, yang mana nanti insya Allah pelantikannya pada bulan Agustus untuk anggota dewan yang terpilih yang baru. Nah, jadi mengapa kita sangat penting untuk memilih? Karena itu adalah nasib daerah kita, nasib negara kita ke depannya, terutama generasi muda. Karena generasi muda ini adalah yang penerus daripada perjuangan, penerus daripada yang sekarang ini. Jadi kalian ini harus wajib ibaratnya memilih, jangan sampai golput. Kalau golput atau lagi jangan sampai ada money politik. Money politik paham ya? Money politik di sini misalnya di sini nanti ya pilih aku, nanti dikasih uang misalnya untuk satu suara sekian ribu rupiah misalnya, seperti itu. Jangan kalian menggunakan money politik, karena kalau kita pikir money politik misalnya satu suara anggaplah dikasih 500.000, masa 500.000 itu dibagi kita untuk 5 tahun?
ibaratnya berapa rupiah aja cuma satu hari. Nah, jadi oleh sebab itu, apalagi generasi muda, tolong pilihlah calon pemimpin kalian ini. Kalian yang muda-muda ini sudah tahu mana pemilih memang yang harus kita pilih, mana yang harus kita dukung, karena kita memilih itu melihat daripada visi dan misi daripada caleg ataupun visi dan misinya daripada kemarin presiden ya. Jadi kita di situ bisa melihat apa visi misinya yang mana untuk ke depan majunya negara Indonesia, begitu juga dengan Kabupaten Kota Timur kita yang tercinta. Dan perlu Ibu sampaikan bahwa tanggal 27 November nanti 2024 kita dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak se-Indonesia semua pada tanggal 27 November 2024, yang mana kita nanti di Kotim kita memilih Bupati Kotim, kemudian kita Kalimantan Tengah kita memilih Gubernur Kalimantan Tengah. Jadi Ibu sarankan, Ibu mohon kepada generasi muda, terutama pelajar-pelajar ini, jangan sampai golput. Tentukan pilihan Anda, satu suara itu menentukan nasib kita ke depan, nasib kemajuan kabupaten kita, nasib kemajuan daripada negara kita Indonesia. Ini tuh dari. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu apa syarat untuk menjadi pemilih? Apakah menjadi pemilih ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi pemilih, entah dari faktor usia atau yang lain-lain? Ya, siap. Pemilih itu ya, mungkin ini karena Ibu masih ingat sebagai komisioner dulu, karena Ibu adalah kemarin pada saat di komisioner KPU Kotim memegang divisi data. Jadi mendata semua pemilih yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur ini, yang mana kita ada 17 kecamatan. Nah, oleh sebab itu, jadi syarat menjadi pemilih itu ada, yang pertama, dia warga negara Indonesia, dia sudah berumur 17 tahun pada saat memilih. Misalnya pada saat 14 Februari kemarin dia sudah 17 tahun, itu dia sudah mempunyai hak pilih, dia wajib memilih. Nah, kemudian yang ketiga, dia tidak dalam gangguan jiwa, dan juga bukan orang dalam orang apa tadi yang dalam gangguan jiwa tadi. Iya. Nah, jadi yang syaratnya itu, yang pertama itu adalah dia sudah warga negara Indonesia dan sudah berumur 17 tahun. Itu wajib untuk dia nanti akan dapat pemanggilan atau dapat undangan untuk memilih. Walaupun dia belum mempunyai KTP elektronik, tapi dia sudah didata, dimasukkan sebagai daftar pemilih tetap. Jadi pada yang kemarin, misalnya dia lahirnya itu Januari, sedangkan dia pada tanggal 14 Februari sudah berumur 17 tahun, itu dia wajib pemilih. Nah, dan lagi pemilih itu syaratnya yang pertama dia tadi mempunyai KTP elektronik ataupun dia sudah terdaftar di data pemilih tetap yang dibuat oleh KPU Kota Waringin Timur, misalnya oleh KPU, itu syaratnya. Dan kemudian mungkin Ibu akan dijelaskan sini, pemilih itu ada berapa sih Bu? Ada berapa macam pemilih? Kan seperti itu. Pemilih itu sebenarnya ada 3 macam. Satu, DPT. DPT itu daftar pemilih tetap. Nah, misalnya kalian ini sudah tercatat di KPU Kotim atau sudah tercatat karena sudah mempunyai KTP elektronik, ini adalah sebagai pemilih. Itu adalah, jadi dia datang ke TPS dengan bisa membawa KTP elektroniknya, ataupun dia karena dia ada panggilan, kan ada undangan. Nah, ada undangan itu biasanya dibagikan, bisa melewati RT. Nah, itulah sebagai itu namanya daftar pemilih tetap. Dia sudah mempunyai pemilih, mempunyai data pemilihnya sudah ada. Kemudian yang kedua adalah DPK. DPK itu adalah daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus itu misalnya seperti ini. Ade ini tadi ternyata tidak ada misalnya di TPS itu namanya tidak ada terdaftar. Tapi Ade bisa menggunakan KTP elektronik, dicari TPS yang sesuai dengan keberadaan Ade. Misalnya di RT mana, di situ ada TPS-nya, bawa aja KTP-nya. Berarti di situ mempunyai hak pemilih, kalaupun tidak terdaftar sebagai pemilih. Kemudian yang ketiga adalah daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan ini maksudnya adalah pindahan. Misalnya Ade ini
orang tuanya kemarin alamatnya di Jawa sana, tapi sekarang sudah pindah di Kota Waringin Timur di Sampit, tapi dia berhak memilih karena dia sudah terdaftar di daerah Jawa sana. Itu namanya adalah dia memilih, pindah memilih. Dia tetap mempunyai hak memilih dan harus jangan sampai golput. Itu aja pesan ya, kayak gitu. Dan pesannya tadi ya, Ya, pesan dan pesannya kepada kaum generasi muda, terutama anak-anak yang sudah berumur 17 tahun dan itu sudah wajib memilih, jangan sampai golput dan hindari money politik. Jangan sampai mau disuap dengan uang ataupun dengan barang, jangan sampai seperti itu, karena satu suara Anda adalah menentukan nasib ke depannya, baik itu kabupaten kita ataupun negara kita. Ini pesan ini. untuk closing, berhubung ini Hari Milad Aisyah, kami mengucapkan Selamat Milad Aisyah yang ke-107, memperkokoh dan memperluas dakwah kemanusiaan semesta. Di hari ini yang Ibu sampaikan semoga bermanfaat bagi kami generasi-generasi muda, dan jangan lupa teman-teman untuk selalu menonton podcast kami dengan narasumber yang lainnya yang dengan tema yang jauh lebih menarik. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. 1 like dari kalian 1000 semangat untuk kami. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Nun wal qalam wa maisturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.